Unlimited Power versi bahasa Indonesia Part 4. Bagian 1. Pemodelan keunggulan manusia. Bab 4. Kelahiran keunggulan, keyakinan. Manusia adalah apa yang dia percaya, Antnchbech, Su. Dalam bukunya yang luar biasa, Awalom Journal of Wellness, Norman Cousins menceritakan kisah instruktif tentang Pablo Casals, salah satu musisi hebat abad ke-20. Ini adalah kisah tentang kepercayaan dan pembaruan, dan kita semua dapat belajar darinya. Sepupu menggambarkan pertemuan Casals sesaat sebelum yang hebat ulang tahun ke-90 pemain cello. Sepupu mengatakan bahwa itu hampir menyakitkan penuh untuk menonton lelaki tua itu ketika dia memulai harinya. Kelemahannya dan artritis sangat melemahkan sehingga dia membutuhkan bantuan dalam berpakaian. Emfisemalis terlihat jelas dalam napasnya yang sesak. Dia berjalan dengan terhuyung-huyung, membungkuk, kepalanya tertunduk ke depan. Tangannya bengkak, jemarinya mengepal. Impate tampak seperti pria tua yang sangat lelah. Bahkan sebelum makan, dia berjalan ke piano, salah satu dari beberapa instrumen yang Casals kuasai. Dengan susah payah, dia mengatur dirinya sendiri di bangku piano. Tampaknya upaya yang mengerikan baginya untuk membawa jari-jarinya yang terkepal dan bengkak ke keyboard. Dan kemudian sesuatu yang sangat ajaib terjadi. Casals tiba-tiba dan sepenuhnya mengubah dirinya di depan mata sepupu. Dia masuk ke kondisi yang penuh akal, dan seperti yang dia lakukan, fisiologinya berubah sedemikian rupa sehingga dia mulai bergerak dan bermain, menghasilkan baik di tubuhnya maupun pada hasil piano yang seharusnya hanya mungkin untuk yang sehat, kuat, pianis fleksibel. Seperti yang dikatakan sepupu, jari-jari itu perlahan membuka dan meraih ke arah kunci seperti kuncup tanaman ke arah sinar matahari. Punggungnya tegak. Dia tampak bernapas lebih bebas, pikiran bermain piano benar-benar mengubah keadaannya dan dengan demikian keefektifan tubuhnya. Casals memulai dengan Wenol Liemperierté Klavier dari Bach, bermain dengan sensitivitas dan kontrol yang tinggi. Dia kemudian meluncurkan konserto Brahms, dan jari-jarinya tampak berpacu di atas keyboard menyatu dengan musiknya, tulis Cousins. Itu tidak lagi kaku dan menyusut tetapi lentur dan anggun dan benar-benar terbebas dari kumparan rematiknya. Pada saat dia berjalan menjauh dari piano, dia tampak sangat berbeda dari orang yang duduk untuk bermain. Dia berdiri lebih tegak dan lebih tinggi, dia berjalan tanpa jejak dari sebuah acak. Dia segera berjalan ke meja sarapan, makan dengan sepenuh hati, dan kemudian pergi jalan-jalan di sepanjang pantai. Kita biasanya memikirkan kepercayaan dalam hal kredo atau doktrin, dan itulah banyak kepercayaan. Namun dalam pengertian yang paling mendasar, keyakinan adalah setiap prinsip panduan, diktum, iman, atau gairah yang dapat memberikan makna dan arah dalam hidup. Stimulus tak terbatas tersedia bagi kita. Keyakinan adalah filter yang telah diatur sebelumnya dan terorganisir untuk persepsi kita tentang dunia. Keyakinan seperti komandan otak. Ketika kita secara kongruen percaya sesuatu itu benar, itu seperti memberikan perintah ke otak kita tentang bagaimana mewakili apa yang terjadi. Casals percaya pada musik dan seni. Itulah yang telah memberikan keindahan dan ketertiban dan kemuliaan dalam hidupnya, dan itulah yang masih dapat memberikan keajaiban setiap hari baginya. Karena dia menjadi percaya pada kekuatan transenden seninya, dia diberdayakan dengan cara yang hampir menentang pemahaman. Keyakinannya membentuknya setiap hari dari seorang lelaki tua yang lelah menjadi seorang jenius yang vital. Dalam arti yang paling dalam, mereka membuatnya tetap hidup. John Stuart Mill pernah menulis, satu orang dengan keyakinan sama dengan kekuatan 99 orang yang hanya memiliki kepentingan, itu tepatnya mengapa keyakinan membuka pintu menuju keunggulan. Keyakinan memberikan perintah langsung ke sistem saraf Anda. Ketika kamu percaya sesuatu itu benar, Anda benar-benar masuk ke keadaan benar. Ditangani secara efektif,
Keyakinan dapat menjadi kekuatan yang paling kuat untuk menciptakan kebaikan dalam hidup Anda. Di sisi lain, keyakinan yang membatasi tindakan dan pikiran Anda bisa sama menghancurkannya dengan akal. Keyakinan dapat memberdayakan. Agama sepanjang sejarah memiliki memberdayakan jutaan orang dan memberi mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang mereka pikir tidak bisa mereka lakukan. Keyakinan membantu kita memanfaatkan yang terkaya sumber daya jauh di dalam diri kita, menciptakan dan mengarahkan sumber daya ini untuk mendukung hasil yang kita inginkan. Keyakinan adalah kompas dan peta yang membimbing kita menuju tujuan kita dan memberi kami kepastian untuk mengetahui bahwa kami akan sampai di sana. Tanpa keyakinan atau kemampuan untuk memanfaatkannya, orang bisa sepenuhnya tidak berdaya. Mereka seperti perahu motor tanpa motor atau kemudi. Dengan keyakinan pemandu yang kuat, Anda memiliki kekuatan untuk mengambil tindakan dan menciptakan dunia yang Anda inginkan untuk ditinggali. Keyakinan membantu Anda melihat apa yang Anda inginkan dan memberi Anda energi untuk mendapatkannya. Faktanya, tidak ada kekuatan pengarah yang lebih kuat pada manusia perilaku daripada keyakinan. Pada hakikatnya, sejarah manusia adalah sejarah kepercayaan manusia. Orang-orang yang telah mengubah sejarah, apakah Kristus, Muhammad, Copernicus, Columbus, Edison, atau Einstein, adalah orang-orang yang telah mengubah perilaku kita lihat. Untuk mengubah perilaku kita sendiri, kita harus mulai dengan keyakinan sendiri. Jika kita ingin mencontoh keunggulan, kita perlu belajar mencontoh keyakinan mereka yang mencapai keunggulan. Semakin banyak kita belajar tentang perilaku manusia, semakin banyak kita belajar tentang kekuatan luar biasa yang dimiliki keyakinan atas hidup kita. Dalam banyak hal, kekuatan itu menentang modal logis kebanyakan dari kita memiliki. Tetapi jelas bahwa bahkan pada tingkat fisiologi, kepercayaan, representasi internal yang kongruen, mengendalikan realitas. Sebuah penelitian yang luar biasa dilakukan pada skizofrenia belum lama ini. Satu kasus melibatkan seorang wanita dengan kepribadian ganda. Biasanya, darahnya kadar gula benar-benar normal. Tapi ketika dia percaya dia adalah penderita diabetes, seluruh fisiologinya berubah menjadi penderita diabetes. Keyakinannya telah menjadi kenyataan. Dalam nada yang sama, ada banyak penelitian di mana seseorang yang mengalami transhipnosis disentuh dengan sepotong es yang direpresentasikan kepadanya sebagai sepotong logam panas. Selalu, lepuh akan berkembang pada titik kontak. Yang dihitung bukanlah kenyataan tetapi keyakinan, komunikasi langsung yang tidak perlu dipertanyakan lagi ke saraf sistemmu. Otak hanya melakukan apa yang diperintahkan. Sebagian besar dari kita menyadari efek placebo. Orang yang diberitahu obat akan memiliki efek tertentu akan banyak mengalami efek itu bahkan ketika diberi pil kosong tanpa sifat aktif. Norman Cousins, yang mempelajari secara langsung kekuatan keyakinan dalam menghilangkan penyakitnya sendiri, menyimpulkan, narkoba tidak selalu diperlukan. Keyakinan pada pemulihan selalu ada. Satu luar biasa studi placebo memperhatikan sekelompok pasien dengan perdarahan utus. Mereka dibagi menjadi dua kelompok. Orang-orang pertama diberitahu bahwa mereka diberi obat baru yang benar-benar akan menghasilkan RLF. Mereka yang berada di kedua diberitahu bahwa mereka diberi obat percobaan, tetapi sangat sedikit yang diketahui tentang efeknya. 70% dari mereka dalam kelompok pertama mengalami kelegaan yang signifikan dari bisul mereka. Hanya 2% dari kelompok kedua memiliki hasil yang sama. Dalam kedua kasus pasien menerima obat tanpa sifat obat sama sekali. Satu-satunya perbedaannya adalah sistem kepercayaan yang mereka anut. Bahkan lebih ulang menonjol adalah banyak penelitian tentang orang-orang yang diberi obat-obatan diketahui memiliki efek berbahaya, tidak mengalami efek buruk sama sekali ketika diberitahu bahwa mereka akan mengalami hasil yang positif. Studi yang dilakukan oleh Dr. Andrew I1 telah menunjukkan bahwa pengalaman pengguna narkoba hampir sesuai dengan harapan mereka.
dia menemukan dia bisa memimpin seseorang dengan dosis amfetamin untuk merasa dibius atau seseorang yang diberi barbiturat merasa terstimulasi. Keajaiban obat-obatan berada di dalam pikiran pengguna, bukan di dalam obat-obatan itu, Wail menyimpulkan. Dalam semua contoh ini, satu konstanta yang paling kuat mempengaruhi hasil adalah keyakinan, pesan yang konsisten dan kongruen bijak dikirim ke otak dan sistem saraf. Untuk semua kekuatannya, tidak ada sihir muskil yang terlibat dalam prosesnya. Keyakinan tidak lain adalah negara, perwakilan internal yang mengatur perilaku. Itu bisa menjadi keyakinan yang memberdayakan akan kemungkinan, sebuah keyakinan bahwa kita akan berhasil dalam sesuatu atau mencapai sesuatu yang lain. Dia bisa menjadi keyakinan yang melemahkan, keyakinan bahwa kita tidak bisa berhasil, bahwa keterbatasan kita jelas, keras, dan berlebihan. Jika Anda percaya pada kesuksesan, Anda akan diberdayakan untuk mencapainya. Jika Anda percaya pada kegagalan, pesan-pesan itu akan cenderung membawa Anda mengalaminya juga. Ingat, apakah Anda mengatakan Anda bisa melakukannya sesuatu atau Anda mengatakan Anda tidak bisa, Anda benar. Kedua jenis keyakinan memiliki kekuatan yang besar. Pertanyaannya adalah jenis keyakinan apa yang terbaik untuk dimiliki, dan bagaimana kita mengembangkannya? Kelahiran keunggulan dimulai dengan kesadaran kita bahwa keyakinan adalah pilihan. Kami biasanya tidak berpikir seperti itu, tapi keyakinan bisa menjadi pilihan sadar. Anda dapat memilih keyakinan yang membatasi Anda, atau Anda dapat memilih keyakinan yang mendukung Anda. Triknya adalah memilih keyakinan yang kondusif untuk sukses dan hasil yang Anda inginkan dan membuang hasil yang menghambat Anda. Kesalahpahaman terbesar yang sering dimiliki orang tentang kepercayaan adalah bahwa itu adalah konsep intelektual yang statis, pemahaman yang berbeda forcet dari tindakan dan hasil. Tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenaran. Keyakinan adalah pintu menuju keunggulan justru karena tidak ada yang terpisah atau statis tentangnya. Keyakinan kitalah yang menentukan seberapa besar potensi kita akan dapat mengetuk. Keyakinan dapat menghidupkan atau mematikan aliran ide. Bayangkan situasi berikut. Seseorang berkata kepada Anda, tolong ambilkan saya garam, dan saat Anda berjalan ke kamar sebelah, Anda berkata, tapi saya tidak tahu di mana itu. Setelah mencari beberapa menit, Anda berseru, saya tidak dapat menemukan garamnya, lalu seseorang itu berjalan, mengambil garam langsung dari rak di depan Anda, dan berkata, lihat, bodoh, itu ada di sini di depan Anda. Jika itu ular, dia akan menggigitmu. Ketika Anda berkata, saya tidak bisa, Anda memberi otak Anda perintah untuk tidak melihat garam. Dalam psikologi, kami menyebutnya skotoma. Ingat, setiap pengalaman manusia, semua yang pernah Anda katakan, lihat, dengar, rasakan, cium, atau rasakan, disimpan di otak Anda. Ketika Anda secara kongruen mengatakan Anda tidak dapat mengingat, Anda benar. Ketika Anda secara kongruen mengatakan Anda bisa, Anda memberikan perintah ke sistem saraf Anda yang membuka jalur ke bagian otak Anda yang berpotensi memberikan jawaban yang Anda butuhkan. Kamu bisa sebab kamu pikir kamu bisa, Virgil. Jadi sekali lagi, apa itu keyakinan? Mereka dibentuk sebelumnya, diatur sebelumnya pendekatan persepsi yang menyaring komunikasi kita dengan diri kita sendiri secara konsisten. Dari mana datangnya kepercayaan? Mengapa apakah beberapa orang memiliki keyakinan yang mendorong mereka menuju kesuksesan sementara orang lain memiliki keyakinan yang hanya membantu mereka untuk gagal? Jika kita pergi untuk mencoba mencontoh keyakinan yang menumbuhkan keunggulan, hal pertama kita perlu mencari tahu dari mana keyakinan itu berasal. Itu pertama sumber adalah itu lingkungan. Ini adalah di mana itu siklus dari sukses berkembang biak sukses dan gagal berkembang biak dimainkan keluar dengan cara yang paling tanpa henti. Kengerian nyata dari kehidupan ghetto bukanlah frustrasi dan kekurangan sehari-hari. Orang bisa lebih datang mereka
Mimpi buruk yang sebenarnya adalah efek dari lingkungan memiliki keyakinan dan mimpi. Jika yang Anda lihat hanyalah kegagalan, jika yang Anda lihat hanyalah keputusasaan, sangat sulit bagi Anda untuk membentuk representasi internal hal-hal yang akan mendorong keberhasilan. Ingat, di bab terakhir kami mengatakan pemodelan adalah sesuatu yang kita semua lakukan secara konsisten. Jika Anda tumbuh dalam kekayaan dan kesuksesan, Anda dapat dengan mudah mencontoh kekayaan dan kesuksesan. Jika Anda tumbuh dalam kemiskinan dan keputusasaan, dari situlah model kemungkinan Anda berasal. Albert Einstein berkata, hanya sedikit orang yang mampu mengungkapkan pendapat dengan tenang yang berbeda dari prasangka lingkungan sosial mereka. Kebanyakan orang bahkan tidak mampu membentuk opini seperti itu. Dalam salah satu kursus lanjutan saya dalam pemodelan, saya melakukan latihan di mana kita menemukan orang-orang yang tinggal di jalanan kota-kota besar. Kami membawa mereka masuk dan memodelkan sistem kepercayaan dan strategi mental mereka. Kami menawarkan mereka makanan dan banyak cinta dan hanya bertanya apakah mereka akan memberitahu kelompok tentang kehidupan mereka, bagaimana perasaan mereka tentang di mana mereka sekarang, dan mengapa mereka percaya hal-hal seperti itu jalan. Kemudian kami membandingkan mereka dengan orang-orang yang, terlepas dari tragedi fisik atau emosional yang hebat, telah mengubah hidup mereka. Dalam sesi baru-baru ini, kami memiliki satu pria berusia 28 tahun, kuat, jelas cerdas, dan sehat secara fisik, dengan wajah tampan. Mengapa dia begitu tidak bahagia dan tinggal di jalanan sementara W. Mitchell, yang, setidaknya di permukaan, telah lebih sedikit sumber daya yang tersedia untuk mengubah hidupnya, sebegitu bahagiakah? Mitchell tumbuh di lingkungan yang memberikan contoh, model orang yang telah mengatasi peluang besar untuk menghasilkan hidup sukacita. Ini menciptakan kepercayaan pada dirinya sendiri, ini mungkin untukku juga, sebaliknya, pemuda lain ini, panggil dia John, dibesarkan di lingkungan di mana tidak ada model seperti itu. Ibunya adalah seorang pelacur, ayahnya masuk penjara karena menembak seseorang. Ketika dia berusia 8 tahun, ayahnya menembaknya dengan heroin. Lingkungan seperti itu tentu memainkan peran dalam apa yang dia yakini mungkin, sedikit lebih dari bertahan hidup, kering bagaimana mencapainya, hidup di jalanan, mencuri, berusaha menghapus rasa sakit Anda melalui obat-obatan. Dia percaya bahwa orang selalu mengambil keuntungan dari Anda jika Anda tidak memperhatikan mereka, bahwa tidak ada yang mencintai siapapun, dan seterusnya. Malam itu kami bekerja dengan pria ini dan mengubah sistem kepercayaannya, seperti yang akan dijelaskan dalam bab 6. Akibatnya, dia tidak pernah kembali ke jalanan. Sejak malam itu, dia sudah lepas dari narkoba dan mulai bekerja, dan dia sekarang memiliki teman baru dan hidup di lingkungan baru dengan lingkungan baru Leaves, menghasilkan hasil baru. Dr. Benjamin Bloom dari University of Chicago mempelajari 100 atlet muda yang luar biasa sukses, musisi, dan mahasiswa. Dia terkejut menemukan bahwa sebagian besar keajaiban muda tidak dimulai dengan menunjukkan kilatan kecemerlangan yang luar biasa. Sebaliknya, sebagian besar menerima perhatian, bimbingan, dan dukungan yang cermat pelabuhan, dan kemudian mereka mulai berkembang. Keyakinan bahwa mereka bisa menjadi istimewa datang sebelum tanda-tanda bakat besar. Lingkungan mungkin merupakan satu-satunya pembangkit kepercayaan yang paling kuat, tetapi itu bukan satu-satunya. Jika kita akan hidup dalam keadaan statis dunia di mana anak-anak kaya hanya akan tahu kekayaan, dan anak-anak miskin tidak akan pernah bangkit melampaui asal-usul mereka. Sebaliknya ada pengalaman dan cara belajar lain itu juga bisa menjadi inkubator keyakinan. Acara, panggilan atau besar, dapat membantu menumbuhkan kepercayaan. Ada peristiwa tertentu dalam hidup setiap orang yang tidak akan pernah mereka lupakan. Di mana Anda pada hari John F. Kennedy terbunuh. Jika Anda cukup tua untuk mengingatnya, saya yakin Anda tahu. Bagi banyak orang,
Itu adalah hari yang selamanya mengubah pandangan dunia mereka. Dengan cara yang sama, kebanyakan dari kita memiliki pengalaman yang tidak akan pernah kita lupakan, kejadian-kejadian yang memiliki dampak yang sedemikian besar pada kita sehingga tertanam dalam otak kita selamanya. Ini adalah jenis pengalaman yang membentuk keyakinan yang dapat mengubah hidup kita. Ketika saya berusia 13 tahun, saya melihat apa yang ingin saya lakukan dengan hidup saya, dan saya memutuskan bahwa saya akan menjadi penulis olahraga kastor. Suatu hari saya membaca di surat kabar bahwa Howard Cosell akan menandatangani buku barunya di department store lokal. Saya berpikir, jika saya ingin menjadi penyiar olahraga, saya harus mulai mewawancarai profesional. Mengapa tidak mulai dari atas? Saya keluar sekolah, meminjam tape recorder, dan ibuku mengantarku ke department store. Ketika saya tiba, Mr. Cosell sedang sampai pergi. Saya mulai panik. Dia juga dikelilingi oleh rekuli, semua berjuang untuk komentar terakhirnya. Entah bagaimana aku merunduk di bawah pelukan beberapa reporter dan mendekat Pak Cosell. Berbicara dengan kecepatan kilat, saya mengatakan kepadanya apa yang saya lakukan dan meminta wawancara singkat yang direkam. Dengan puluhan wartawan menunggu, Howard Cosell memberi saya wawancara pribadi. Pengalaman itu rinci mengubah keyakinan saya tentang apa yang mungkin, siapa dalam hidup dapat didekati, dan apa imbalannya karena meminta apa yang saya inginkan. Karena dorongan Pak Cosell, saya pergi untuk menulis untuk surat kabar harian dan mengembangkan karir di bidang komunikasi. Ketiga, mungkin untuk menumbuhkan kepercayaan adalah melalui pengetahuan. Pengalaman langsung adalah salah satu bentuk pengetahuan. Lain diperoleh melalui membaca, melihat film, melihat dunia seperti yang digambarkan oleh orang lain. Pengetahuan adalah salah satu cara hebat untuk mematahkan belenggu lingkungan yang membatasi. Tidak peduli seberapa suram duniamu, jika kamu bisa membaca tentang pencapaian orang lain, kamu pasti bisa menciptakan keyakinan yang akan memungkinkan Anda untuk berhasil. Dr. Robert Churvin, seorang ilmuwan politik kulit hitam, menulis di The New York Times bagaimana contoh Jackie Robinson, pemain kulit hitam pertama di MA, atau Liga, mengubah hidup Hailima ketika dia masih muda. Saya diperkaya oleh keterikatan saya padanya, tingkat mantan saya pektasi diangkat oleh teladannya. Cara keempat, bahwa hasil diciptakan adalah melalui hasil masa lalu kita. Cara paling pasti untuk menciptakan keyakinan bahwa Anda dapat melakukan sesuatu adalah dengan melakukannya sekali saja. Jika Anda berhasil sekali, itu jauh lebih mudah untuk membentuk keyakinan bahwa Anda akan berhasil lagi. Saya harus menulis yang pertama draft buku ini dalam waktu kurang dari sebulan untuk membuat batas waktu. Saya tidak yakin apakah saya bisa melakukannya. Tetapi ketika saya harus melakukan bab dalam 1 hari, saya menemukan saya bisa melakukannya. Dan begitu saya berhasil dengan 1, saya tahu saya bisa melakukannya lagi. Aku sanggup untuk membentuk keyakinan yang memungkinkan saya untuk menyelesaikan buku ini tepat waktu. Jurnalis belajar hal yang sama tentang menulis pada tenggat waktu. Ada beberapa hal dalam hidup yang sama menakutkannya dengan harus disingkirkan cerita lengkap dalam 1 jam atau kurang di bawah tekanan tenggat waktu harian. Kebanyakan jurnalis pemula takut akan hal itu lebih dari bagian manapun dari mereka pekerjaan. Tapi apa yang mereka temukan adalah jika mereka berhasil sekali atau 2 kali, mereka tahu mereka akan berhasil di masa depan. Mereka tidak menjadi lebih pintar atau lebih cepat seiring bertambahnya usia, tetapi setelah diberdayakan dengan keyakinan bahwa mereka dapat merobohkan sebuah cerita dalam waktu apapun yang tersedia, mereka menemukan mereka selalu bisa melakukannya. Hal yang sama berlaku untuk komedian, pengusaha, atau orang-orang di hampir semua jalan 1F. Percaya itu bisa dilakukan menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Itu cara kelima untuk membangun keyakinan adalah melalui penciptaan diri Anda dari pengalaman Anda. Keinginan di masa depan seolah-olah itu ada di sini sekarang.
Hanya karena pengalaman masa lalu dapat mengubah representasi internal Anda dan dengan demikian apa yang Anda yakini mungkin, demikian juga pengalaman imajiner Anda tentang bagaimana Anda menginginkan sesuatu terjadi di masa depan. Saya menyebut ini mengalami moods terlebih dahulu. Ketika hasil yang Anda miliki sekitar Anda tidak mendukung Anda untuk berada dalam keadaan yang kuat dan efektif, Anda dapat dengan mudah menciptakan dunia seperti yang Anda inginkan dan melangkah ke dalam pengalaman itu, dengan demikian mengubah keadaan Anda, keyakinan Anda, dan tindakan Anda. Lagi pula, jika Anda seorang salesman, lebih mudah menghasilkan $10.000 atau $100.000. Sebenarnya lebih mudah untuk menghasilkan $100.000. Biarkan saya memberitahu Anda mengapa. Jika tujuan Anda adalah membuat $10.000, yang sebenarnya Anda coba lakukan adalah menghasilkan cukup uang untuk membayar tagihan. Jika itu tujuan Anda, jika itu yang Anda wakili kepada diri sendiri tentang mengapa Anda bekerja begitu keras, menurut Anda bahwa Anda akan berada dalam keadaan bersemangat, berdaya, dan banyak akal saat Anda bekerja? Apakah Anda mendidik dengan kegembiraan, berpikir, nak, oh boy, saya harus bekerja agar saya dapat menghasilkan cukup uang untuk membayar tagihan saya yang buruk? Saya tidak tahu tentang Anda, tetapi itu tidak membuat motor saya berjalan. Tapi menjual adalah menjual. Anda harus melakukan panggilan yang sama, bertemu orang yang sama, memberikan produk yang sama, apapun yang ingin Anda capai. Jadi jauh lebih seru, lebih banyak lagi menarik, untuk pergi keluar dengan tujuan menghasilkan $100.000 daripada $10.000. Dan keadaan kegembiraan itu jauh lebih mungkin untuk aktifkan Anda mengambil jenis tindakan konsisten yang akan mengetuk potensi Anda yang lebih tinggi daripada hanya berharap untuk keluar dan mencari nafkah. Jelas, uang bukan satu-satunya cara untuk memotivasi diri sendiri. Apapun tujuan Anda, jika Anda menciptakan dalam pikiran Anda gambaran hasil yang Anda inginkan dan nyatakan kepada diri Anda sendiri seolah-olah Anda telah mencapainya, maka Anda akan masuk ke dalam jenis keadaan yang akan mendukung Anda dalam menciptakan hasil yang Anda inginkan. Semua hal ini adalah cara untuk memobilisasi keyakinan. Sebagian besar dari kita membentuk keyakinan kita secara sembarangan. Kita menyerap hal-hal, baik dan buruk, dari dunia di sekitar kita. Tapi salah satu ide kunci dari buku ini adalah bahwa Anda bukan hanya sehelai daun yang tertiup angin. Anda dapat mengontrol keyakinan Anda. Anda dapat mengontrol cara Anda mencontoh orang lain. Kamu bisa secara sadar mengarahkan hidup Anda. Anda bisa berubah. Jika ada kata kunci dalam buku ini, itu saja, perubahan. Izinkan saya mengajukan pertanyaan paling mendasar yang saya bisa. Apa saja keyakinan yang Anda miliki tentang siapa diri Anda dan kemampuan Anda? Silakan ambil momen dan tuliskan 5 keyakinan utama yang membatasi Anda dalam masa lalu. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang, buatlah daftar setidaknya 5 keyakinan positif yang sekarang dapat berfungsi untuk mendukung Anda dalam mencapai tujuan tertinggi Anda. 1, 2, 3, 4, 5. Salah satu premis yang kami pegang adalah bahwa setiap pernyataan yang Anda buat diberi tanggal dan relatif terhadap waktu pembuatannya. Ini bukan pernyataan kebenaran universal. Itu benar hanya untuk orang tertentu pada waktu tertentu. Hal ini dapat berubah. Jika Anda memiliki sistem kepercayaan negatif, Anda harus tahu sekarang efek berbahaya seperti apa yang mereka miliki. Tetapi penting untuk menyadari bahwa sistem kepercayaan tidak lebih abadi daripada panjang rambut Anda, kecintaan Anda pada jenis musik tertentu, kualitas hubungan Anda dengan orang tertentu. Jika Anda mengendarai Honda dan memutuskan Anda akan lebih bahagia dengan Chrysler atau Cadillac atau Mercedes, itu adalah kekuatan Anda untuk berubah. Representasi dan keyakinan internal Anda bekerja dalam banyak hal cara yang sama. Jika Anda tidak menyukainya, Anda dapat mengubahnya. Kita semua memiliki hierarki, tangga keyakinan.
Kami memiliki keyakinan inti, banyak hal yang begitu mendasar kita akan mati untuk mereka. Itu adalah hal-hal seperti ide-ide kami tentang patriotisme dan keluarga dan cinta. Tetapi sebagian besar hidup kita diatur oleh keyakinan tentang kemungkinan atau kesuksesan atau kebahagiaan yang telah kita ambil secara tidak sadar selama bertahun-tahun. Kuncinya adalah mengambil keyakinan itu dan memastikan bahwa keyakinan itu bekerja untuk Anda, bahwa keyakinan itu efektif dan memberdayakan. Kami telah berbicara tentang pentingnya pemodelan. Keunggulan pemodelan dimulai dengan keyakinan pemodelan. Beberapa hal memerlukan waktu untuk menjadi model, tetapi jika Anda dapat membaca dan berpikir dan mendengar, Anda dapat menjadi model keyakinan orang-orang paling sukses di planet ini. Kapan Paul Getty memulai hidupnya, dia memutuskan untuk mencari tahu tentang keyakinan orang-orang yang paling sukses, dan kemudian dia keluar dan mencontoh mereka. Anda dapat secara sadar mencontoh kepercayaannya dan kepercayaan sebagian besar pemimpin hebat dengan membaca autobiografi mereka. Perpustakaan kami penuh dengan jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana menghasilkan hampir semua hasil yang Anda inginkan. Dari mana keyakinan pribadi Anda berasal? Apakah mereka datang kepada Tom sebagai pria biasa di jalan? Apakah mereka berasal dari TV dan radio? Apakah mereka datang dari siapapun yang berbicara paling lama dan paling keras? Jika Anda ingin sukses, akan lebih bijaksana bagi Anda untuk memilih keyakinan Anda dengan hati-hati, daripada berjalan-jalan seperti selembar kertas terbang, mengambil keyakinan manapun yang melekat. Sebuah hal penting yang harus disadari adalah potensi yang kita manfaatkan, hasilnya kita dapatkan. Semuanya merupakan bagian dari proses dinamis yang dimulai dengan keyakinan. Saya suka memikirkan prosesnya dalam diagram berikut. Katakanlah seseorang memiliki keyakinan bahwa dia tidak efektif dalam sesuatu. Katakanlah dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia adalah murid yang buruk. Jika dia memiliki harapan akan kegagalan, seberapa besar potensinya yang akan dia manfaatkan? Tidak banyak. Dia sudah mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak tahu. Dia sudah memberi sinyal ke otaknya untuk mengharapkan kegagalan. Setelah memulai dengan ekspektasi semacam itu, tindakan macam apa yang mungkin akan dia ambil? Akankah mereka percaya diri, bersemangat, selaras, dan tegas? Akankah mereka mencerminkan potensinya yang sebenarnya? Tidak mungkin. Jika Anda yakin akan gagal, mengapa harus berusaha keras? Jadi Anda mulai dengan sistem kepercayaan yang menekankan apa yang tidak bisa Anda lakukan, sistem yang kemudian memberi sinyal pada saraf Anda, sistem Anda untuk merespons dengan cara tertentu. Anda telah mengetuk terbatas jumlah potensi Anda. Anda telah mengambil tindakan setengah hati dan tentatif. Hasil seperti apa yang keluar dari semua ini? Kemungkinan mereka akan sangat suram. Apa yang akan dilakukan hasil suram ini terhadap keyakinan Anda tentang upaya selanjutnya? Kemungkinan mereka akan memperkuat keyakinan negatif yang memulai seluruh rantai. Ini adalah formula untuk sukses. Ella Riders adalah sekelompok balerina. Apa yang kita miliki di sini adalah spiral klasik ke bawah. Kegagalan melahirkan kegagalan. Orang-orang yang tidak bahagia dan yang hidup rusak hidup seringkali tanpa hasil yang mereka inginkan begitu lama sehingga mereka tidak lagi percaya bahwa mereka dapat menghasilkan hasil yang mereka ingin. Mereka melakukan sedikit atau tidak sama sekali untuk memanfaatkan potensi mereka dan mulai mencoba mencari tahu bagaimana mereka dapat membawa hidup mereka ke tempat yang mereka lakukan sesedikit mungkin. Dari tindakan tersebut, apa hasil yang mereka capai? Tentu saja, itu adalah hasil yang menyedihkan yang menghancurkan keyakinan mereka bahkan lebih, jika itu mungkin. Kayu yang baik tidak tumbuh dengan mudah, semakin kuat anginnya, semakin kuat pepohonannya. J. Willard Marriott. Mari kita lihat ini dari arah lain. Katakanlah Anda memulai dengan harapan besar.
Lebih dari ekspektasi, Anda percaya dengan setiap serat keberadaan Anda bahwa Anda akan berhasil. Dimulai dengan komunikasi langsung dan jelas tentang apa yang Anda tahu benar, seberapa banyak potensi Anda yang akan Anda gunakan. Mungkin bagus. Aklon macam apa yang akan Anda ambil kali ini? Apakah Anda akan menyeret diri Anda keluar dan mengambil bidikan setengah hati? Tentu saja tidak. Anda bersemangat. Anda bersemangat, Anda memiliki harapan besar untuk sukses, Anda akan menggunakan senjata yang hebat. Jika Anda melakukan upaya semacam itu, hasil seperti apa yang akan dihasilkan? Kemungkinan mereka akan cukup bagus. Dan apa pengaruhnya terhadap keyakinan Anda pada kemampuan Anda untuk menghasilkan hasil yang luar biasa di masa depan? Ini kebalikan dari lingkaran setan. Dalam hal ini, kesuksesan memberi makan pada kesuksesan dan menghasilkan lebih banyak kesuksesan, dan setiap kesuksesan menciptakan lebih banyak keyakinan dan momentum untuk berhasil pada skala yang lebih tinggi. Apakah orang yang pandai mengacau? Tentu saja. Apakah keyakinan afirmatif menjamin hasil setiap saat? Tentu saja tidak. Jika ada yang memberitahu Anda bahwa dia punya formula ajaib untuk menjamin kesuksesan tanpa celah, sebaiknya ambil dompet Anda dan mulai berjalan ke arah yang berlawanan. Tetapi sejarah telah menunjukkan berkali-kali bahwa jika orang mempertahankan sistem kepercayaan yang memberdayakan mereka, mereka akan terus kembali dengan tindakan yang cukup dan cukup akal untuk berhasil. Pada akhirnya, Abraham Lincoln kalah dalam beberapa pemilihan penting, tetapi dia terus percaya pada pilihannya kemampuan untuk berhasil dalam jangka panjang. Dia membiarkan dirinya diberdayakan oleh kesuksesan, dan dia menolak untuk ditakuti oleh kegagalannya. Sistem kepercayaannya diarahkan pada keunggulan, dan dia akhirnya mencapainya. Ketika dia melakukannya, dia mengubah sejarah negara ini. Terkadang itu tidak perlu memiliki keyakinan atau sikap yang luar biasa tentang sesuatu untuk berhasil. Terkadang orang menghasilkan hasil yang luar biasa hanya karena mereka tidak tahu sesuatu itu sulit atau tidak mungkin. Terkadang tidak memiliki keyakinan yang membatasi sudah cukup. Misalnya, ada cerita tentang seorang pemuda yang tertidur saat pelajaran matematika. Dia bangun ketika bel berbunyi, melihat ke papan tulis, dan menyalin dua masalah yang ada di sana. Dia menganggap itu adalah pekerjaan rumah untuk malam itu. Dia pulang ke rumah dan bekerja sepanjang hari dan sepanjang malam. Dia tidak tahu salah satunya, tapi dia terus mencoba selama sisa minggu itu. Akhirnya, dia mendapat jawaban untuk satu dan membawanya tahu sesuatu itu sulit atau tidak mungkin. Terkadang tidak memiliki keyakinan yang membatasi sudah cukup. Misalnya, ada cerita tentang seorang pemuda yang tertidur saat pelajaran matematika. Dia bangun ketika bel berbunyi, melihat ke papan tulis, dan menyalin dua masalah yang ada di sana. Dia menganggap itu adalah pekerjaan rumah untuk malam itu. Dia pulang ke rumah dan bekerja sepanjang hari dan sepanjang malam. Dia tidak tahu salah satunya, tapi dia terus mencoba selama sisa minggu itu. Akhirnya, dia mendapat jawaban untuk satu dan membawanya tahu sesuatu itu sulit atau tidak mungkin. Terkadang tidak memiliki keyakinan yang membatasi sudah cukup. Misalnya, ada cerita tentang seorang pemuda yang tertidur saat pelajaran matematika. Dia bangun ketika bel berbunyi, melihat ke papan tulis, dan menyalin dua masalah yang ada di sana. Dia menganggap itu adalah pekerjaan rumah untuk malam itu. Dia pulang ke rumah dan bekerja sepanjang hari dan sepanjang malam. Dia tidak tahu salah satunya, tapi dia terus mencoba selama sisa minggu itu. Akhirnya, dia mendapat jawaban untuk satu dan membawanya. Dia tidak tahu salah satunya, tapi dia terus mencoba selama sisa minggu itu. Akhirnya, dia mendapat jawaban untuk satu dan membawanya. Dia tidak tahu salah satunya, tapi dia terus mencoba selama sisa minggu itu. Akhirnya, dia mendapat jawaban untuk satu dan membawanya ke kelas. Guru itu benar-benar tercengang. Ternyata masalah yang dia pecahkan seharusnya tidak terpecahkan,
Jika siswa tahu itu, dia mungkin tidak akan menyelesaikannya. Tapi sejak dia tidak mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu tidak bisa dilakukan, bahkan, justru sebaliknya, dia mengira dia harus menyelesaikannya, dan dia mampu menemukan cara untuk melakukannya. Cara lain untuk mengubah keyakinan Anda adalah dengan memiliki pengalaman yang menyangkalnya. Itulah alasan lain mengapa kami melakukan firewall. Saya tidak peduli jika orang bisa berjalan di atas api, tapi saya peduli orang bisa melakukan sesuatu yang mereka pikir tidak mungkin. Anda dapat melakukan satu hal yang Anda pikir sama sekali tidak mungkin, itu menyebabkan Anda memikirkan kembali keyakinan Anda. Hidup lebih halus dan lebih kompleks daripada yang kita yakini. Jadi, jika Anda belum melakukannya, tinjau kembali keyakinan Anda dan putuskan mana yang mungkin Anda ubah sekarang dan apa yang Anda akan mengubah keyakinan itu menjadi. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah gambar di bawah ini cekung atau cembung? Ini pertanyaan konyol. Jawabannya adalah, itu tergantung pada bagaimana Anda melihat itu. Realitas Anda adalah realitas yang Anda ciptakan. Jika Anda memiliki positif representasi internal atau keyakinan, itu karena itulah yang Anda telah dibuat. Jika Anda memiliki yang negatif, Anda telah membuatnya juga. Ada sejumlah keyakinan yang mendorong keunggulan, tapi saya telah mengambil 7 yang menurut saya sangat penting. Saya hubungi mereka.